Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi. Kita bertemu kembali dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Karena kita adalah setiap orang yang telah percaya pada karya penyelamatan Allah yang dilakukan di dalam Yesus Kristus, dan kita selalu akan mencari kehendak Allah untuk kita turuti di dalam kehidupan setiap hari. Bersama-sama kita memulai persekutuan doa anggota keluarga Allah hari ini dengan terlebih dahulu menyatakan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, tema dan judul perenungan Sabda hari ini adalah hindari malik tinggal. Adapun ungkapan Jawa yang digunakan adalah malik tinggal. Anggota keluarga Allah, malik berarti melakukan sesuatu yang berlawanan atau membalik. Sedangkan tinggal adalah melihat, memandang. Malik tinggal berarti melakukan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang terlihat, yang dinyatakan. Atau bisa dikatakan malik tinggal adalah berkhianat. Ungkapan Jawa malik tinggal hendak menjelaskan bahwa dalam kehidupan ini ada orang yang tidak setia dan berkhianat. Pengkhianatan tersebut bisa dilatar belakangi dengan berbagai macam hal. Seperti misalnya adanya iming-iming dari pihak lain atau bahkan dari pihak yang memusuhi. Karena adanya kekecewaan di dalam hati. Karena merasa tidak puas dan lain sebagainya. Anggota keluarga Allah, ungkapan Jawa malik tinggal memberikan pengajaran dan peringatan agar setiap kita memikirkan dengan sungguh-sungguh ketika akan mengikuti suatu paham,
organisasi atau apapun. Kita diajak untuk berpertimbangan secara matang sebelum memutuskan hendak melakukan dan mengikuti sesuatu, atau ketika kita hendak berubah haluan dari apa yang sudah kita lakukan dan sudah kita ikuti untuk kemudian berbalik. Hal yang demikian, peringatan untuk berpertimbangan secara sungguh-sungguh dan matang harus dilakukan karena dalam kehidupan ini banyak sekali iming-iming atau pengaruh yang sering kali muncul. Pemikiran yang asal ikut, dalam istilah Jawa anut grubyuk, pada akhirnya akan menimbulkan akibat yang tidak baik. Termasuk salah satunya sengaja atau tidak sengaja orang malik tinggal. Kalau tidak mantap hati, tidak sepaham, lebih baik tidak mengikuti daripada ikut-ikutan akhirnya toh pergi atau berkhianat. Anggota keluarga Allah demikian juga di dalam kehidupan iman atau keyakinan. Menjalani hidup berdasarkan iman hendaknya menghindari malik tinggal. Pada perenungan Sabda Suci kemarin, kita belajar menerima nasihat untuk tetap setia dan taat sekalipun dalam penderitaan seperti jemaat di kota Smyrna. Hal yang demikian diajarkan agar kita jangan sampai terjatuh menjadi jemaah iblis. Dan pada perenungan Sabda Suci hari ini kita akan belajar tentang nasihat yang diberikan kepada jemaat di Sardis. Terlebih dahulu kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merasa-rasakan pembacaan kitab suci berdasarkan leksionari bacaan kedua hari ini. Wahyu kepada Yohanes di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ke-6. Kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan sudah hampir mati, sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan
Aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku, di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian Wahyu pasal yang ketiga ayat 1 sampai 6. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Anggota keluarga Allah, pola pewahyuan yang dilihat oleh Yohanes untuk disampaikan kepada jemaat di kota Smyrna dan jemaat di Sardis sebenarnya memiliki pola yang identik. Diawali dengan pernyataan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di, ataupun yang tertulis pada kitab suci terjemahan sederhana Indonesia edisi 2.5 dituliskan, tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat di. Perkenankan mengulang dan menegaskan perenungan sabda kemarin, yaitu bahwa tugas malaikat itu adalah melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Malaikat itu merupakan representasi dari jemaat yang harus melayani Tuhan juga. Jadi dalam hal ini jemaat di kota Sardis sebenarnya juga mempunyai tugas untuk melayani Tuhan. Bukan melayani manusia, bukan melayani keinginan dan nafsu diri sendiri, juga bukan melayani orang lain. Anggota keluarga Allah yang agak beda pada awal kalimat wahyu yang diterima oleh Yohanes untuk disampaikan kepada jemaat di Sardis adalah kalimat penegasan yang mengikuti. Di dalam Wahyu 3 bacaan kita hari ini dikatakan, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Kalimat penegasan yang disampaikan kepada jemaat di kota Smyrna seperti yang kita baca kemarin berisi pernyataan perihal kuasa Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, lagi pula kuasa Allah itu di atas segala-galanya. Hal tersebut dinyatakan dengan inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Adapun penegasan bagi jemaat di Sardis berisi perihal karya Roh yang sempurna dalam memberikan pertolongan dan tuntunan. Kata ketujuh roh menunjukkan kesempurnaan yang dimaksudkan. Anggota keluarga Allah, angka 7 dalam kehidupan orang Yahudi berdasarkan Taurat Tuhan menyimbolkan kesempurnaan, kegenapan,
kelengkapan. Kita mengetahui Tuhan menciptakan semesta raya ini selama 7 hari, 6 hari berkarya menciptakan, dan hari ke-7 Tuhan berhenti dan memberkatinya. Untuk itulah Sabat harus dikuduskan untuk Tuhan, karena hari Sabat itu Tuhan memberkati. Kelengkapan kehidupan adalah berkat yang dari Tuhan. Sabat dalam kehidupan orang Yahudi merupakan jumlah hari, yaitu 7. Pada bagian lain kita juga mengetahui orang Yahudi diatur dengan adanya tahun Sabat, di mana tanah harus diistirahatkan, disertai dengan janji bahwa Tuhan pasti memberi kecukupan kebutuhan selama 6 tahun sebelumnya sampai digunakan untuk tahun ke-7 tadi. Tahun Sabat ini segala hutang pun harus dihapuskan, atau dalam istilah di daerah di desa kami diputihkan. Mengapa semua harus dilakukan? Mengapa diatur demikian ada tahun Sabat? Dalam hal ini umat harus meyakini bahwa Tuhanlah yang mencukupkan akan kebutuhan yang muncul. Tuhan pula lah yang menggenapi dan menyempurnakan semuanya. Pada bagian berikutnya kita juga mengenal orang Yahudi memiliki aturan tahun Yubel, yaitu 7 tahun Sabat. Jadi tahun Sabat setelah ke-7 itu menjadi berikutnya disebut dengan tahun Yubel, yang merupakan tahun pembebasan yang penuh berkat dan penyelamatan dari Allah. Anggota keluarga Allah, ada ahli yang menyatakan perihal 7 roh adalah 7 sifat roh yang terlihat dalam diri Kristus, sebagaimana dinyatakan oleh Yesaya yang dicatat pada ayat pasal 11 ayat 2 sampai ke 5. 7 sifat roh itu antara lain memberikan hikmat dan pengertian, memberikan nasihat dan keperkasaan, memampukan mengenal dan takut akan Tuhan, memberi penghakiman dengan adil, memberikan pengajaran, kebenaran, dan kesetiaan. Mengapa Tuhan menyatakan perihal 7 sifat roh dalam kesempurnaan ini? Karena Tuhan telah melihat dan mengetahui kehidupan jemaat di Sardis yang kelihatannya hidup tetapi sebenarnya mati. Loh, apa maksudnya? Bagaimana pemahamannya hidup tetapi mati? Lewat kitab suci terjemahan sederhana Indonesia edisi 2.5 dinyatakan demikian. Aku tahu cara hidup kalian masing-masing. Kamu terkenal sebagai pengikutku yang setia dan rajin, tetapi sebenarnya secara rohani kamu hampir mati. Dalam hal ini kita menangkap perihal ketidaksesuaian antara jasmani dan rohani di dalam kehidupan jemaat di Sardis. Jemaat di Sardis memang rajin bersekutu, rajin menyembah dan beribadah
kepada Tuhan. Tetapi dalam kehidupan nyata mereka tidak menampakkan hidup berdasarkan sabda dan kehendak Allah yang dinyatakan lewat Sang Roh. Hal yang demikian sama dengan orang rajin beribadah, mempunyai semangat yang berapi-api ketika beribadah dan bersekutu. Tetapi saat keluar dari tempat ibadah, saat keluar dari gedung gereja, cara hidupnya tidak berbeda dengan cara dunia. Anggota keluarga Allah, peringatan dan nasihat bagi kehidupan jemaat. Orang percaya dan anggota keluarga Allah seperti jemaat di Sardis adalah seperti yang dinyatakan pada ayat 2 dan ketiga yang demikian. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Dalam kitab suci, terjemahan sederhana Indonesia edisi 2.5 dinyatakan ayat 2 dan ketiga, karena itu sadarlah dan bangkitlah dari kematianmu itu, dan kuatkanlah rohanimu yang sudah hampir mati itu, supaya hidup kembali. Karena aku tahu di hadapan Allah semua pekerjaanmu belum ada yang selesai sampai tuntas. Karena itu ingatlah ajaran yang sudah kamu dengar dan percayai dari sejak awal. Taatilah itu dan bertobatlah. Kalau kalian menolak untuk menjaga rohanimu supaya hidup kembali, maka aku akan datang secara tiba-tiba dan menghukum kalian. Dan sebelumnya kalian tidak akan tahu saatnya aku akan datang. Karena aku akan datang seperti pencuri. Anggota keluarga Allah dari ayat 2 dan 3, baik lewat kitab suci terjemahan baru ataupun kitab suci terjemahan sederhana Indonesia tadi, kita mengetahui bahwa orang percaya, anggota keluarga Allah seperti jemaat di Sardis, sebenarnya telah malik tinggal. Untuk itulah mereka diperingatkan untuk segera mewujudkan pertobatan. Tuhan Allah menyatakan masih memberi waktu dan kesempatan untuk melakukan perubahan hidup di dalam pertobatan. Pertobatan untuk berbalik lagi mengikuti kehendak Allah yang dinyatakan lewat Roh-Nya. Jemaat di Sardis harus menguatkan kembali keyakinan perihal karya Roh Allah yang sempurna, yaitu memberikan hikmat dan pengertian, memberikan nasihat dan keperkasaan, memampukan mengenal dan takut akan Tuhan, memberikan penghakiman dengan adil, memberikan pengajaran, kebenaran, dan kesetiaan. Anggota keluarga Allah lebih dari harus meyakini sifat roh yang sempurna tadi, jemaat di Sardis juga bisa menyaksikan saudara-saudaranya seiman yang tidak menodai diri dengan malik tinggal. Ada sebagian, sekalipun hanya kecil, dari jemaat di Sardis yang masih setia dan taat menuruti mengikuti kehendak roh, karena kekuatan keyakinan akan sifat-sifat Roh Allah tadi. Ayat keempat memberikan kesaksian,
Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Orang-orang yang setia dan taat menuruti kehendak Roh akan menerima berkat yang dari Allah. Apa berkat yang akan diterimakan? Ayat kelima memberikan kesaksian. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Berkatnya adalah turut di dalam kemuliaan Allah yang disimbolkan dengan pakaian putih. Namanya tidak dihapus dari buku kehidupan. Itu berarti akan tetap memiliki hidup atau mengalami hidup kekal. Dan yang berikutnya adalah namanya diakui di dalam kerajaan Allah, yaitu di hadapan Bapa dan para malaikatnya. Siapa toh yang tidak menginginkan berkat seperti itu? Bukankah setiap kita anggota keluarga Allah, dan bahkan bukankah setiap orang yang ada di dunia ini merindukan, maka mencari dan berusaha menemukan berkat seperti yang dinyatakan di dalam ayat kelima tadi? Syaratnya adalah mari wujudkan pertobatan untuk berbalik mengikuti sabda dan kehendak Allah yang dinyatakan oleh Roh-Nya, dengan keyakinan bahwa Roh Allah yang sempurna memampukan dan menolong setiap kita. Anggota keluarga Allah tetap dalam pola pewahyuan yang sama seperti wahyu sebelumnya. Wahyu bacaan kita hari ini diakhiri dengan peringatan perihal telinga dan semua anggota tubuh yang lain, bisa mata, bisa hati, bisa perasaan, bisa akal pikiran, dan semua anggota tubuh yang lain, semua harus digunakan untuk mewujudkan kehidupan berdasarkan kehendak Roh Allah. Ayat 6 dinyatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini memberikan sabda suci menjadi tuntunan, peringatan, nasihat bagi kami, di mana Yohanes menerima penglihatan, menerima wahyu, dan mengingatkan kami semua. Bukan hanya kami hidup seperti jemaat Smyrna yang selalu takut dan taat kepada Allah. Kami diingatkan agar kami tidak malik tinggal seperti jemaat di Sardis. Engkau menolong, Engkau memampukan kami mewujudkan pertobatan yang sejati kalaupun ada bagian yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Bangsa dan negara ini secara utuh dengan segala komponen yang ada kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Itu Tuhan doa kami. Ada dosa-dosa, kelemahan, keterbatasan kami mohon ampun, dan Tuhan melayakkan kami mewujudkan pertobatan yang sejati. Demikian juga dosa-dosa dari segala komponen bangsa negara ini kami memohonkan ampun, dan semuanya kami minta di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan mewujudkan kehidupan dengan menghindari malik tinggal. Kalaupun ada bagian yang sudah terlanjur dengan tidak sesuai kehendak Allah, kita bertobat, kita berbalik agar kita menuruti sifat, karya, dan kehendak Roh Allah saja, menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, dan melayakkan setiap anggota keluarga Allah. Amin.
mengikutinya, hidup sukacita.